Tim penyidik bidang pidana khusus Kejati Sulsel menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi. Salah satu tersangka berinisial HYL, mantan Direktur Utama PDAM Kota Makassar tahun 2015 hingga 2019. Dan satu tersangka lainnya berinisial IA, selaku mantan Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar tahun 2017 sampai 2019. Kedua tersangka sebelumnya dijadikan sebagai saksi hingga pada akhirnya keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan alat 2 bukti yang sah. Asisten Pidana Khusus Kejati Sulawesi Selatan Yudi Triadi mengungkapkan, dalam konferensi pers di Kejati Sulsel, HYL yang diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar tahun 2015 sampai 2019 dan IA yang menjabat sebagai Direktur Keuangan tahun 2017 sampai 2019 ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembayaran tantiem dan bonus jasa produksi tahun 2017 hingga 2019 serta premi asuransi Dwi Guna jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2016 sampai 2019. Tim penyidik menetapkan tersangka setelah mendapatkan 2 alat bukti yang sah serta keluarnya perhitungan kerugian keuangan negara sebagai yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian negara mencapai nilai 20 miliar rupiah lebih. Berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor P.4 FD.1 04/2003 tanggal 11 April 2003 bahwa HYL dan IA ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Selanjutnya setelah HYL dan IA ditetapkan sebagai tersangka, penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh tim dokter dinyatakan sehat dan juga tidak dalam keadaan terkena COVID-19. Selanjutnya adapun kasus yang menyeret dan menjadikan tersangka HYL dan IA sebagai tersangka adalah sebagai berikut, di mana pada tahun 2016 sampai dengan 2019 PDAM Kota Makassar mendapatkan laba. Untuk menggunakan laba tersebut dilakukan rapat direksi yang disetujui oleh Dewan Pengawas, kemudian ditetapkan oleh Wali Kota. Kedua tersangka langsung digiring ke Lapas Kelas 1 Makassar untuk dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Ardi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.